Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Today bersama saya Dian Mirza dan juga Aldi Hawari. Nah pemirsa, pemilik ruko di kawasan Ruko Niaga Pluit yang viral akibat menyerobot drainase dan bahu jalan meminta Pemkot menunda pembongkaran pada hari Rabu ini. Nah ini pemilik ruko tersebut mengaku sejak viralnya video ia bilang kalau omsetnya tempat usaha itu turun drastis dan gak bisa lagi menutup biaya pengeluaran. Hari ini merupakan hari terakhir pemilik Ruko Niaga Pluit Penjaringan Jakarta Utara untuk membongkar lahan yang menutupi drainase dan bahu jalan secara mandiri yang telah ditentukan oleh Pemkot Jakarta Utara. Pemilik ruko kini hanya bisa pasrah dan tetap akan melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun pemilik meminta kepada Pemkot untuk menunda pembongkaran paksa yang rencananya akan dilakukan pada hari ini, mengingat banyaknya barang yang harus dipindahkan. Pemilik tempat usaha mengaku tidak pernah diajak berdiskusi oleh yang memprotes keberadaan ruko, yaitu Ketua RT setempat. Padahal dirinya sudah puluhan tahun menempati area tersebut. Kita ini di sini meresahkan warga yang mana? Apakah ada banjir? Apakah ada macet? Dia sekarang posisi macet nggak? Nggak ada kan? Jadi maksud tujuannya RT mau apa? Kalau mengenai melanggar itu memang dari zaman dulu. Kita siap kok, kita siap. Kalau disuruh bongkar, kita bongkar. Pemilik tempat usaha mengaku kini kawasan Ruko Niaga sepi pengunjung usai viralnya berita tersebut. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Baik, nah pemirsa, ini untuk mengetahui bagaimana kelanjutannya, apakah sudah dilakukan pembongkaran di sepanjang Ruko Niaga Pluit yang viral itu, kita sudah ada rekan Muhammad Zulhilmi yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Selamat pagi, Hilmi. Ini terlihat ya sudah dilakukan pembongkaran oleh petugas, begitu. Bagaimana penyelesaiannya sebetulnya, komunikasi antara petugas juga pemilik ruko yang nampaknya ini nggak terima kalau misalnya pembongkaran jalurnya ini dilakukan hari ini? Ya baik, selamat pagi Aldi, Dian dan juga pemirsa. Memang pembongkaran dari sejumlah bangunan ruko di kawasan Pluit, Penjaringan Jakarta Utara ini sudah mulai dilakukan sejak pukul 9 pagi, di mana tadi Pemkot Jakarta Utara bersama dengan sejumlah personil dari dinas terkait, seperti ada Dinas Sumber Daya Air, kemudian ada juga dari Dinas Tata Ruang, kemudian dibantu oleh petugas dari Satpol PP, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan juga ada sejumlah personil dari petugas PPSU yang membantu dalam proses pembongkaran dari sejumlah bangunan ruko di kawasan Pluit, Jakarta Utara ini. Dan sejumlah alat berat pun diterjunkan dalam proses pembongkaran pada hari ini. Di antaranya ada mesin bor, tadi kami lihat, kemudian ada juga alat pemotong beton, kemudian ada pula dari kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan juga skylift ataupun crane. Dan memang peristiwa dari pembongkaran sejumlah ruko di kawasan Pluit, Jakarta Utara ini memang berawal dari sebuah video yang viral di media sosial, di mana seorang ketua RT bernama Riang Prasetya ini melakukan perdebatan dengan salah satu pemilik ruko yang ada di kawasan Pluit, Penjaringan Jakarta Utara. Dan untuk mengetahui seperti apa perdebatan dalam video tersebut, kami sudah bersama dengan salah satu pemilik dari ruko di kawasan Pluit, Penjaringan Jakarta Utara ini, ada Bapak Ferry. Selamat pagi Pak Ferry. Selamat pagi Pak, selamat pagi. Pak Ferry, mungkin bisa diceritakan dalam video viral tersebut apa yang diperdebatkan dengan Pak RT, Pak? Jadi perdebatan itu saluran got. Nah, dibilang kita bangun permanen di saluran got, padahal itu cuma kanopi aja gitu loh. Tidak ada dinding, tidak ada pintu gitu. Dan saluran got tidak ditutupin, cuma kita baguskan. Itu bisa diangkat kalau saluran got. Kapan waktu mau dibongkar, kapan waktu mau dibersihkan bisa gitu loh. Jadi kan biar kita menutup. Pertama kita ada bak kontrolnya. Itu pun arahan dari beliau gitu loh, dari Pak RT sendiri. Oke, ini bangunan-bangunan ruko yang ada di kawasan ini sejak dari tahun berapa, Pak? Kalau saya pribadi buka kafe sini dari tahun 2003 sampai sekarang. Dari tahun 2003 hingga sekarang, berarti baru sekarang adanya teguran dari Ketua RT tersebut, Pak? Betul Pak, betul, baru sekarang Pak. Iya.
Selama ini tidak pernah ada teguran, dan selama ini kalau kita renovasi selalu kita minta izin dengan beliau. Ya. Tapi tanggapan dari beliau tidak ada apa-apa, silakan aja kalian pasang kanopi, asal saluran got harus kalian bisa dikontrol katanya. Nah, sebetulnya kita udah bikin kontrol, biaya dari kita, ditagih sama dia, dari tukangnya, nama si Jangkung. Oke. Dari video viral tersebut, apa yang diperdebatkan oleh Ketua RT Pak Riang Prasetya tersebut, Pak? Tidak ada, Pak. Dia cuma bilang kita melanggar IMB gitu loh. Padahal kita tidak mendirikan bangunan, kita hanya pasang kanopi aja. Nah, IMB mana yang kita melanggar gitu? Kecuali kalau kita bangun permanen kan, Pak. Ini tidak ada dinding, tidak ada pintu kok bangunan kita. Cuma salahnya kita di atas got itu kita keramik, tapi keramik kita buat rapi. Kita rumah makan. Kalau kita tidak rapi kan tikus kecoa Pak pada muncul semua, lagi baunya tidak sedap gitu loh. Kita rapikan kok. Jadi maunya RT ini seperti apa juga kita tidak paham gitu loh. Oke. Kemudian ada salah satu saya baca alasan dari Ketua RT tersebut meminta untuk dibongkar adalah karena daerah ini merupakan rawan banjir. Apa benar, Pak? Pak, saya dari sini dari tahun 2000 Pak ya. Yang banjir besar itu tahun 2006, itu pun seluruh Jakarta. 2012 Pluit banjir besar, Muara Karang aman Pak. Dan kalau apa diucapkan si Pak RT bahwa selama ini dari kita banjir, terus sudah dibuktikan, ada nggak dibuktinya? Tidak pernah Pak, kalau genangan hujan ada. Jadi itu RT itu jangan halusinasi Pak, bilang daerah kita sering banjir. Banjir dari mana? Buktikan, jangan asal ngomong kosong aja, pepesan kosong, gitu loh. Sebelum proses pembongkaran pada hari ini, Pak, apakah sebelumnya ada mediasi antara Ketua RT dengan para pemilik ruko yang ada di sini? Tidak pernah ada, Pak. Tidak pernah. Mak, selaku RT itu sama warganya harusnya musyawarah, mufakat RT. Kalau kita melanggar, tegurlah kita secara baik. Kumpulkan semua warga. Bukannya dengan cara tengah malam jam 2 pagi, jam 3 pagi, pekarangan warga dibongkar, dibobok. Pagi-pagi pohon sudah tumbang. Aduh, apa itu RT itu? Ya kan? Orang kan lagi jam-jam tidur, jam istirahat gitu loh. Apa dia nggak ngerti? Baik. Terima kasih banyak Pak Ferry atas waktunya. Semoga proses dari pembongkaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan kasusnya bisa juga clear ya Pak ya. Terima kasih, Pak. Oke. Baik Aldi, Dian dan juga pemirsa, setelah proses pembongkaran ini selesai, nantinya Pemkot dari Jakarta Utara akan membangun bahu jalan ataupun trotoar dan juga saluran air dari bekas bangunan ruko yang dibongkar pada hari ini. Kembali ke studio. Terima kasih Hilmi atas laporan Anda. Wah, ini pelik ya nampaknya Dian. Tapi benar tadi dibilang oleh Pak Ferry, jika kemudian usahanya ada restoran, kemudian terlihat selokan atau Ada saluran got, drainase, ya. ada got ya. Lalu di situ nanti mungkin ada lewat binatang-binatang seperti kecoa, tikus ya, tentunya ini akan menurunkan nafsu makan konsumen, jadi nggak mau makan ya. Dan saya yakin juga restorannya tersebut sudah memiliki izin usaha yang sesuai. Nah, semoga bisa Kalau inilah ya. selama ini misalnya sudah terjadi tidak ada teguran, kenapa baru sekarang? Semoga ini bisa Ada solusi punya solusi yang sama-sama menguntungkan antara pihak PUPR maupun pihak pemilik restoran.